Nah, sesuai dengan industrinya. Nah, instrumennya analisis industri, intinya melakukan pemetaan industri, konsepnya Michael Porter. Strategi generik ini Michael Porter juga, dan value chain analysis atau analisis rantai nilai. Nah, ini versi Michael Porter. Sebenarnya bicara strategi bisnis ya tidak hanya bicara Michael Porter ya. Banyak tokoh yang lain gitu, tapi memang yang terbesar adalah Michael Porter. Ini kemarin juga sudah saya tampilkan sedikit biografinya Michael Porter. Saya kira tidak akan saya tampilkan lagi. Kemudian step pembahasan kita seperti ini kemarin. Analisis industri menggunakan Porter 5 mestinya dilihat evolusi industrinya begitu. Kemudian analisis pengelompokan strategic group analisis. Kita memetakan dalam industri itu yang menggunakan strategi yang mirip siapa saja. Ini lebih bagian dari pemetaan sebenarnya. Lebih mudah untuk kita menentukan posisi kita dan sekaligus pilihan strategi apa yang akan digunakan. Kemudian positioning strategi itu kaitannya dengan strategi generik di level bisnis. Versi Michael Porter ya. Ada cost leadership, diferensiasi, dan fokus yang sudah kita singgung sedikit. Nah, activity configuration atau value chain ini adalah analisis rantai nilai. Ini Porter 5 yang sudah kita bahas ya. Meskipun cepat ya kemarin. Jadi menurut Michael Porter, lingkungan industri itu bisa diidentifikasi ada 5 kekuatan ini. Nah, fokus analisisnya adalah kita harus memahami faktor-faktor dan kondisi-kondisi terkait dengan 5 kekuatan ini yang bisa mempengaruhi posisi bisnis kita atau posisi perusahaan kita. Nah, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi posisi bisnis kita. Sehingga ketika kita akan mendesain strategi kita harus tahu persis terkait dengan 5 kekuatan ini situasinya bagaimana. Nah, misalnya ada pendatang baru, itu sedikit banyak pasti akan menjadi ancaman. Threat of new entrants. Sedikit atau banyak akan mengambil pasar kita. Sedikit atau banyak akan mengambil omset kita. Nah, ada ancaman masuknya pendatang baru. Bagaimana kesiapan pendatang baru? Dan bagaimana kesiapan bisnis kita menghadapi pendatang baru? Siapa yang lebih siap? Gitu ya. Siapa yang lebih siap? Maka ini akan melakukan berbagai upaya untuk menghambat masuknya pendatang baru. Kalau nggak bisa dihambat, terpaksa masuk, ya kita harus fight untuk menghadapi pendatang baru ini. Kemudian di sini ada pemasok. Bagaimana posisi tawar kita terhadap pemasok? Bargaining power of supplier, mana yang lebih dominan? Apakah perusahaan kita, unit bisnis kita, atau pemasoknya? Kalau pemasok lebih dominan, berarti apa kata pemasok kita harus ikut. Sebaliknya, kalau kita ini menjadi customer yang cukup potensial bagi pemasok, maka pemasok harus memperhatikan suara kita gitu ya. Gampangnya begitu. Demikian halnya dalam hubungannya dengan customer.
Bargaining power of buyer atau customer. Bagaimana situasi buyer? Kita tergantung pada satu atau dua buyer potensial atau buyer kita cukup banyak, gitu ya, sehingga tidak tergantung. Sehingga sama kasusnya ini, mana yang lebih powerful buyernya atau perusahaan kita, gitu ya. Kalau kita hanya tergantung pada satu dua customer besar gitu misalnya, maka customer ini akan banyak mintanya, minta diskon lah, minta apa gitu ya, mendikte perusahaan. Tetapi kalau kita punya customer yang banyak, tidak tergantung satu dua pemasok, maka di sini posisinya powerful. Kemudian ada atau tidak produk pengganti, ancaman dari produk pengganti. Dan yang di tengah, ini kita nggak sendirian. Ini industri. Kita ketemu dengan unit bisnis sejenis dari perusahaan-perusahaan lain. Makin banyak pemainnya, maka kita harus fight. Ya. Dan demikian sebaliknya. Jadi, ini harus dipetakan sekali lagi. Kita harus tahu persis posisinya. Nah, ini contoh di industri otomotif yang kemarin tidak kita lewat saja. Contoh melakukan analisis industri di industri otomotif roda 4 di Indonesia. Ya. Jadi di Indonesia itu, kalau bicara industri mobil, itu kan industrinya para agen penjual. Ya. Artinya perusahaan-perusahaan di Indonesia ini hanya sebagai agen penjual. Bukan pabrikannya. Pabrikannya dari luar negeri semua, ada Toyota, ada Honda, ada Suzuki, ada Ford, ada Nissan, ada macam-macam. Dari Korea, dari Cina, dari Jepang, dari Eropa, dari Amerika, gitu kan, pabrikan-pabrikan mobil. Tetapi kita masih agen penjual saja. Awalnya memang hanya agen penjual, kalau sekarang sudah mulai produksi meskipun hanya karena lisensi. Gitu ya. Jadi kita itu masih importir mobil dan kemudian menjual kembali. Gitu. Nah, maka bagaimana pendatang barunya siapa? Ya kalau ada pemain baru mau menjadi agen penjual juga, itu ancaman. Gitu. Maka akan diciptakan barrier supaya orang lain tidak tertarik masuk dalam bisnis otomotif roda 4 di Indonesia meskipun hanya sebagai agen penjual. Contoh barrier yang diciptakan adalah para agen penjual, Indomobil misalnya, Astra misalnya, Honda Prospect Motor itu kan agen penjual semua. Ini kemudian berkolaborasi dengan prinsipalnya. Dalam hal ini prinsipalnya adalah pabrikan. Ya, menciptakan hubungan eksklusif dengan mitra. Mereka mendekati prinsipalnya, membuat perjanjian. Apa bentuk hubungan eksklusif dengan mitra ini? Bentuknya adalah kita kenal muncul ada ATPM. Agen tunggal pemegang merek. Jadi agen penjualnya lobby ke pabrikannya, sudahlah saya jadi agen tunggalnya saja. Yang lain melobi perusahaan yang lain, saya agen tunggalnya saja. Sehingga kalau agen tunggal, orang lain nggak bisa masuk. Ini menciptakan barrier. Ya, ini hubungan eksklusif. Ini tujuannya untuk menciptakan barrier. Hambatan masuk bagi orang lain. Kemudian hambatan yang lain yang diciptakan adalah biaya investasi jaringan yang besar. Di bisnis mobil itu mau membuat satu dealer itu investasinya sangat tinggi. Sementara kalau
agen penjual ini hanya punya satu dealer kan nggak mungkin. Pasti nggak diminati oleh pembeli. Maka jaringannya harus luas. Maka hanya pemain dengan kekuatan finansial besar yang bisa masuk. Ini kan juga barrier sebenarnya. Situasi-situasi yang sengaja diciptakan untuk membuat pemain baru berpikir dua kali untuk masuk di bisnis ini. Tetapi kalau pemain baru itu didukung oleh kekuatan finansial yang memadai, ya akan tetap masuk. Kemudian pengalaman yang panjang dalam bisnis otomotif. Jadi membuat pemain baru itu juga berpikir ulang untuk masuk. Misalnya ketika mobil itu masih karoseri gitu, orang sangat fanatik misalnya kalau karoserinya Adi Putro. Setelah itu Alexander, setelah itu Laksana, setelah itu baru New Armada, karoseri, assembling juga, gitu ya. Jadi ini hanya contoh bagaimana kita menganalisis ya, situasinya seperti apa, menghadapi masuknya pendatang baru. Gitu. Ini contoh saja. Nanti teman-teman bisa menganalisis pada contoh kasus yang lain. Kemudian ancaman produk pengganti. Jadi setiap produk atau jasa itu kan pasti ada substitusinya. Ya, jadi bisa mengganti produk atau jasa kita. Nah, ini dalam kasus industri otomotif roda 4 di Indonesia. Apa produk pengganti? Perkembangan industri penyewaan mobil atau rental. Nah, sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang milih rental atau milih rental karena tidak menanggung biaya perawatan. Di samping itu ya tidak usah inventaris mobil. Gitu. Kalau semua beralih ke rental, maka permintaan mobil pribadi itu akan berkurang. Nah, ini kan ancaman produk pengganti bagi industri mobil yang kita bahas kan baru industri mobil di Indonesia. Yang posisinya masih sebagai agen penjual saja. Importir mobil yang kemudian dijual. Meskipun ada juga yang atau sekarang sudah memproduksi merakit dengan dasar lisensi. Bahkan kita sudah ekspor mobil itu, tapi ya lisensi, namanya tetap Toyota, namanya tetap Suzuki, namanya tetap Honda, dan seterusnya. Pengembangan moda transportasi modern lainnya. Jadi permintaan mobil pribadi itu tinggi karena tidak ada transportasi umum yang baik. Kalau transportasi umumnya baik, maka akan mengurangi permintaan akan mobil. Sehingga kalau ditanya jujur, para pengusaha otomotif itu senang enggak dengan adanya monorail? Enggak senang. Karena itu mengurangi permintaan akan mobil. Senang enggak dengan adanya busway? Enggak senang. Karena mengurangi permintaan akan mobil. Gitu. Kalau ini sudah dibangun masif secara nasional, maka permintaan akan mobil itu akan semakin berkurang. Jadi ini ancaman dari produk pengganti. Maraknya LCC atau perusahaan-perusahaan pengiriman berbiaya rendah. Ini juga mengurangi permintaan akan mobil, transportasi. Penjualan mobil bekas sendiri. Ya. Kemudian e-bisnis. Ya, ketika semua bisa dilakukan secara online, maraknya semua bisa dilakukan secara online dengan adanya internet. Nah, kuliah ini online sehingga tidak perlu transportasi menuju ke kampus, misalnya. Sehingga nanti belanja online, apalagi makan cukup online, GoFood
Nah, apapun bisa dilakukan dari rumah, work from home, gitu ya. Jadi hal-hal yang bisa dilakukan dari rumah, dilakukan dari rumah, sehingga mengurangi permintaan akan transportasi, sehingga yang mengurangi permintaan akan mobil. Kemudian dulu orang beli mobil itu investasi, nah, kalau sekarang enggak, ya, karena pasti turun. Pilihan investasi lain di luar mobil banyak, gitu ya, sehingga tidak menginvestasikannya dalam mobil. Nah, ini gambaran ancaman dari produk pengganti. Nah, ini harus dipetakan. Oh, kalau ada situasi seperti ini, maka apa strategi yang harus dilakukan oleh para perusahaan yang bergerak dalam industri otomotif roda 4. Gitu. Kemudian bagaimana posisi tawar pemasoknya? Ini kasus dalam industri otomotif roda 4. Reputasi dan dominasi prinsipal sebagai pemain kelas dunia. Jadi prinsipalnya Toyota, Honda, Suzuki, dan lain-lain itu adalah pemain-pemain kelas dunia. Sementara perusahaan-perusahaan kita hanya agen penjual. Nah, dari situ bisa dilihat jelas bahwa prinsipalnya jauh lebih powerful. Ya. Sehingga ya posisinya lemah perusahaan-perusahaan kita. Apa kata prinsipal pasti akan diikuti. Harapan prinsipal untuk tidak tergantung kepada 1-2 jaring distribusi. Kalau pengusaha mobil di Indonesia maunya menjadi agen tunggal dengan ATPM, agen tunggal pemegang merek, tetapi prinsipalnya sebenarnya nggak suka dengan agen tunggal. Bagi prinsipalnya yang penting produknya laku. Makin banyak agennya makin bagus. Nah, ini kan posisinya nggak enak. Tuntutan prinsipal agar margin keuntungan ditekan. Jadi menekan pada agen penjualnya, kamu jangan ambil untung besar-besar supaya omsetnya naik. Jadi ini misalnya ya, ini hanya contoh menggambarkan situasi pada bisnis otomotif roda 4 di Indonesia. Kemudian posisi tawar pembeli dalam kasus industri mobil. Sekarang ini mau beli mobil pilihannya banyak. Tinggal uangnya berapa, budgetnya berapa. Ya. Semakin banyak pilihan produk dan outlet produk yang tersedia di pasar, ini nggak menguntungkan. Pembeli bisa pilih sesuai selera, sesuai budgetnya. Maka para pengusaha berlomba-lomba untuk memikat calon pembeli. Maka perang promosi, perang harga, perang diskon, perang hadiah gitu ya dalam penjualan mobil. Ini sampai berusaha mendekati pengambil kebijakan. Misalnya sampai ada kebijakan dulu mobil murah, LCGC. Kebijakan mobil murah itu kan disubsidi oleh pemerintah. Itu kan tidak lepas dari lobbynya industri juga. Sekarang ada kebijakan PPN dari 11% menjadi 1%. PPNBM-nya menjadi 0%. Nah, gitu. Nah, itu kan sebenarnya ada bargaining juga dari dunia usaha. Alasannya karena pasar lesu habis COVID, daya belinya turun, ya, dan seterusnya. Tapi pemerintah juga punya kepentingan supaya ekonomi bisa tumbuh dari sektor konsumsi, gitu ya. Maka ya diberi insentif keringanan pajak itu sehingga harganya menjadi lebih murah, omsetnya naik. Kalau omsetnya naik, industri mobilnya tumbuh, bisa menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, dan seterusnya. Sehingga
permasalahan negara juga teratasi, ya, permasalahan masyarakat. Kemudian antisipasi ketentuan KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, ini menguntungkan konsumen lagi, ini konsumen menjadi powerful. Nah, belum lagi memetakan yang di tengah ini bersaing antara industri kompetitor, intensitas persaingan di antara para pemain yang sudah ada dalam industri ini bersaing antara Astra, Indomobil, Honda Prospect Motor, dan lain-lain. Ya, para agen penjual itu. Jadi harus dipetakan semuanya. Setelah tahu petanya, baru didesain strateginya. Apa yang akan dilakukan. Nah, berikutnya, ini contoh strategi grup analisis industri otomotif di Indonesia, kategori mobil sedan. Ya. Jadi dikelompokkan. Ini kan melakukan pemetaan juga. Sumbu horizontal menggambarkan kedalaman lini produk, sumbu vertikal menggambarkan harganya. Ini mobil sedan yang beredar di Indonesia. Suzuki, Hyundai, Kia itu masuk dalam kelompok yang kedalaman lini produknya rendah, harganya rendah. Itu di sini posisinya. Nah, kemudian yang kedalaman lini produknya tinggi, harganya sedikit lebih tinggi, ada Toyota, ada Honda, ada Mitsubishi. Kemudian yang kedalaman lini produknya sedang, harganya lebih tinggi dari ini semua. Sedang juga ada Peugeot, mobil Perancis ya, Ford, GM. Yang kedalaman lini produknya rendah, harganya tinggi. Jaguar Volvo ini mengejar customer yang high end. High end customer. Kemudian yang kedalaman lini produknya tinggi, harganya juga tinggi, ada BMW, Mercedes, Audi. Nah, dari pemetaan ini, maka bagi para pengusaha fokusnya akan beda. Suzuki, Hyundai, Kia tahu posisinya. Ya, kompetitor terdekatnya ya 3 ini. Dia enggak usah mikir Jaguar Volvo, enggak usah mikir BMW, Mercedes, Audi. Segmennya di sini nih. Tahu petanya, sehingga strateginya bagaimana. Mau Jaguar Volvo mau melakukan apa saja enggak usah dihiraukan. Ya, silahkan. Ya. Iya. Oke. Iya. Ya, dia ya. Nah, ini hampir sama dengan Jaguar Volvo, tapi ini lebih apa ya, segmen yang dibidik ini lebih spesifik lagi. Ya, dia kalau menciptakan banyak gitu, dia tidak akan menghilangkan kesan eksklusivitas. Dia memang sengaja menciptakan eksklusivitas sehingga pemiliknya itu merasa bahwa dia orang yang beda, yang eksklusif. Dan memang yang seperti itu nggak banyak. Maka dia nggak buatnya juga nggak banyak. Gitu. Beda dengan misalnya di sini Suzuki, Hyundai, Kia ini membidik target yang luas, bermain dengan harga rendah, variannya nggak banyak, harganya rendah, supaya omsetnya banyak. Sama Toyota, Honda, Mitsubishi ini juga membidik target yang luas. Gitu ya. Gitu. Jadi apalagi Lamborghini, nah, Suzuki, Hyundai, Kia sudah enggak peduli, bahkan nggak tahu kalau mobil Lamborghini itu ada, ya nggak apa-apa ini pengusahanya, karena beda kelas, beda segmen.
gitu ya. Jadi bersaingnya ya di sini. Nah, dia boleh lihat-lihat itu Toyota, Honda, Mitsubishi dia bisa lihat gitu karena di sini selisih harganya sedikit, tapi dia pilihannya lebih banyak variannya dan orang memandang ini kualitasnya juga lebih baik. Maka perlu dilihat juga ini, meskipun ini bukan kompetitor utamanya. Gitu. Jadi memetakan seperti ini. Ini belum semua terpetakan. Ini hanya sebagian. Gitu ya. Hanya sebagian saja yang hanya sekedar untuk contoh ya, terpetakan di sini. Jadi kasus Lamborghini sengaja kalau dibuat banyak ya nanti menjadi mobil sejuta umat, mobil kebanyakan, bukan asal laku. Dia akan ciptakan lagi sesuatu yang lebih lagi, yang lebih lagi gitu. Sehingga termasuk apa ya di situ ada emosional buyingnya, emosional tapi bukan emosional karena lebih ke ya, menciptakan prestis, menciptakan eksklusivitas tadi. Ya silahkan. Iya. 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 Oke, Wuling, Almas, ya. Mobil Cina, mobil Cina, mobil Korea, gitu ya. Itu hampir sama, tidak hanya Wuling. Kayak Kia, Hyundai itu ya bagus-bagus, fiturnya bagus-bagus, gitu ya. Tetapi di Indonesia itu mobil Cina, mobil Korea belum mendapatkan tempat gitulah bagi mayoritas konsumen Indonesia. Konsumen Indonesia masih fanatik terutama mobil-mobil Jepang gitu ya. Jadi strateginya itu masih sama. Jadi Almas misalnya dengan harga 350-an gitu, fiturnya hampir ya, mirip itu ya kalau dengan CR-V masih jauh lah, masih jauh di bawahnya gitu ya. Gitu. Tapi sebenarnya bagus fitur-fiturnya gitu ya. Jadi membidik tetap itu bermain dengan harga murah, membidik segmen pasar orang yang pengen apa mewah gitu, tetapi budgetnya terbatas. Mau ke CR-V nggak mampu, tapi pengen fitur-fitur kayak CR-V gitu ya. Banyak seperti itu banyak gitu. Jadi kenapa muncul itu ya karena melihat di pasar itu segmen itu cukup potensial gitu. Almas bagus, modelnya bagus, fiturnya bagus gitu, tetapi ya tetap berbeda kalau dibandingkan dengan CR-V misalnya, dengan Fortuner misalnya. Jadi beda. Gitu. Dari secara merek gitu. Jadi kenapa CR-V mahal ya? Mereknya sudah lebih settle ya, lebih di hati terutama konsumen Indonesia. Kalau di Eropa mobil Korea lebih laris gitu, mobil tidak mania merek Jepang itu enggak kalau di Eropa. Sukses Hyundai Kia itu sukses. Tetapi memang strategi mereka sama. Nanti kita lihat itu di sini harga rendah, varian rendah. Strateginya di sini.
Jadi meskipun wah kayaknya Wuling murah apa itu Convero apalagi itu pesaingnya Avanza, pesaingnya apa Mitsubishi itu apa Expander, tetapi orang Indonesia masih milih Avanza dan Expander. Ada yang Wuling ya bagus. Mikirnya orang Indonesia beli mobil itu nanti warna jualnya bagaimana gitu. Jadi belum dipakai aja sudah mikir mau dijual lagi. Jadi itu karena ya mobil-mobil Jepang lebih dulu eksis di Indonesia. Tetapi sekarang ya penjualannya makin bersaing juga. Gitu. Kenapa bisa murah ya? Karena di Cina produksinya efisien. Ini untuk kategori mobil niaga. Kita melakukan pemetaan sama dasarnya kedalaman lini produk dan harga. Daihatsu Hyundai Kia ini kedalaman lini produknya sedang harganya rendah. Nah, terkenal murahnya Xenia lah, Ayla di sini. Mobil niaga. Hyundai Kia ini sama. Ini memang membidik apa ya, mereka yang sensitif terhadap harga. Itu para pemilik mobil pertama lah. Ini di sini. Maka angkot itu kan pakai Daihatsu. Kalau zaman saya kecil mau naik angkot itu bilangnya mau naik Daihatsu. Nah begitu ya, karena murah sehingga bisa dimungkinkan untuk usaha transportasi. Nah, Toyota sedikit di atas, kelasnya sedikit di atas. Toyota, Suzuki, Mitsubishi ini untuk kategori niaga. Tadi Avanza, R3, Expander di sini. Xenia masih di sini. Selisih harga, meskipun kalau di Indonesia yang merakit sama Astra Daihatsu motor dan Astra Toyota motor. Tapi materialnya beda. Materialnya beda, mesin mungkin sama. Material yang lain-lainnya beda. Jadi orang kadang kenapa sama kok Terios sama Ras sama kok harganya beda. Ya pasti beda. Beda materialnya beda. Mesinnya sama. Jadi kan tidak cuma beli mesin, belinya kan beli kenyamanan, beli keindahan, estetikanya dan seterusnya. Jadi cuman bahan dashboardnya beda gitu aja, sudah kesan mewahnya beda. Hanya kesan mewahnya beda, harganya sudah hanya cover ya. Bukan begitu. Daihatsu itu sahamnya juga milik Astra. Toyota sahamnya juga milik Astra, itu dari perusahaan yang sama. Tidak membeli enggak. Ya, jadi materialnya beda. Jadi misalnya bahan untuk jok mobilnya beda, plastiknya beda, kain-kainnya beda, interiornya itu terutama sangat berbeda. Kalau mesinnya sama. Jadi ya karena material yang berbeda. Itu yang membuat harganya beda, bukan karena Toyota beli di Daihatsu, bukan. Itu sudah Daihatsu ya punyanya Astra, Toyota ya punya. Kalau di Indonesia ya Toyota Astra Motor dan Daihatsu Astra Motor ini sama-sama. Ini untuk mobil niaga, di sini ada VW, Renault, Mazda. Ini kedalaman lini produknya sedang, harganya sedang. Jadi Mazda itu sebenarnya kelas
di atasnya ini. Tetapi di Indonesia juga tidak cukup diterima. Jadi Mazda itu bagus, tapi Indonesia itu pokoknya fanatiknya Toyota gitu ya. Banyak kan. Honda, Nissan, Ford, GM ini kelasnya di atasnya. Ya, ini selevel kalau ini dengan VW, Renault, Mazda. Ini untuk kategori mobil niaga. Ini dipetakan. Sehingga Toyota yang dipikir di sini di kategori niaga ya terutama yang dipikirkan ya Suzuki, Mitsubishi, Isuzu. Nah ini juga dilirik ini karena selisihnya nggak jauh beda. Honda, Nissan, Ford, tetapi dia nggak ngelirik BMW, nggak lirik Mercedes gitu. Levelnya beda. Nah. Berikutnya ini positioning strategi. Positioning strategi menggunakan 3 strategi generik. Kemarin sudah saya singgung juga. Ada 3 strategi generik menurut Michael Porter yang digunakan untuk memperoleh keunggulan dalam bisnis. 3 strategi itu yang pertama adalah low cost, tadi strategi harga murah. Bisa murah karena bisa melakukan efisiensi di berbagai bidang. Low cost, yang kedua untuk memperoleh keunggulan di samping dengan low cost dengan diferensiasi, menciptakan sesuatu yang different. Nah, low cost dan differentiation dihadapkan pada apakah target yang luas atau target yang sempit, target pasar yang luas atau target pasar yang sempit. Kalau low cost dengan target yang luas maka jadinya cost leadership, differentiation dengan target yang luas jadinya strategi differentiation. Tetapi kalau low cost tapi target pasarnya sempit, ini cost focus. Demikian juga membuat sesuatu yang different kayak Lamborghini tadi, tetapi hanya membidik pasar yang sempit, maka strateginya sebenarnya fokus. Fokus diferensiasi atau differentiation focus. Jadi yang fokus itu ada differentiation fokus dan cost fokus, kemudian ada cost leadership dan ada diferensiasi. Jadi 3 strategi generik, cost leadership, diferensiasi dan fokus. Nah, untuk bisa menerapkan itu ada persyaratannya. Kemarin sudah kita bahas ya ini ya. Untuk bisa menerapkan strategi cost leadership, maka supaya bisa efisien investasi modal yang terus-menerus dan akses ke modal, supaya enggak kalau begitu teknologinya tertinggal kita kalah efisien. Perlu keterampilan rekayasa proses agar efisien. Perlu supervisi tenaga kerja secara ketat agar efisien. Produk didesain untuk produk massal supaya efisien. Sistem distribusi berbiaya rendah dan arahnya ke efisiensi semua. Nah, persyaratan yang lain perlu pengendalian biaya yang ketat, laporan yang sering dan laporan pengendalian yang terinci dan sering, insentif berdasarkan target kuantitatif yang ketat. Sehingga apa? Supaya struktur biayanya kompetitif. Sehingga memungkinkan untuk menjual produknya dengan harga rendah. Karena efisiensi di segala bidang. Nah, diferensiasi juga ada syaratnya. Untuk membuat sesuatu yang different, berbeda, eksklusif tadi, perlu kemampuan pemasaran yang kuat karena perbedaan itu harus dikomunikasikan. Bukan kita merasa membuat sesuatu yang berbeda, tetapi customer tidak tahu. Perlu bakat yang kreatif dan itu mahal. Kemampuan yang kuat dalam riset, jasa, pengembangan produk, gitu ya. Nah, reputasi korporat untuk memimpin mutu dan teknologi. Tradisi yang lama dalam industri atau gabungan yang unik dalam keterampilan yang diambil dari usaha-usaha. Kerjasama yang kuat dengan saluran-saluran dan seterusnya. Koordinasi yang kuat antar fungsi-fungsi dalam riset dan pengembangan dan pemasaran supaya nyambung antara pengembangan produk dengan keinginan konsumen.
Pengukuran dan insentif yang subjektif dari tolak ukur kuantitatif suka menarik tenaga yang berketerampilan tinggi, ilmuwan atau orang kreatif untuk membuat sesuatu yang beda atau different tadi. Karena namanya strategi generik bisa digunakan oleh siapa saja, maka ada risikonya. Ini sudah kita bahas ya, risiko ini. Cost leadership kalau hanya bermain dengan harga murah, banyak risikonya. Oh, keunggulan biaya tidak bertahan lama. Kenapa enggak? Ya, yang lain meniru sehingga bisa murah juga. Oh, di sana murah karena tenaga kerjanya murah. Diproduksi di Cina, ikut-ikutan produksi di Cina misalnya. Atau teknologi berubah sehingga bisa lebih murah lagi. Atau bisnis lain untuk keunggulan biaya runtuh. Kedekatan dalam diferensiasi hilang, murah tapi jadi murahan gitu. Maunya orang kan murah tapi kualitasnya nggak jauh beda. Nah, tadi Almas masih bisa eksis karena apa? Dia murah tetapi kualitasnya juga nggak jauh beda. Tapi berbeda ya. Orang tetap beli CRV, beda lah gitu ya. Kita levelnya beda, naik Almas dengan naik CRV, prestisnya pasti beda. Kenyamanannya juga tetap berbeda, kemudian materialnya tadi kualitasnya juga beda, tetapi nggak jauh beda juga. Orang yang beli Almas, oh saya pilih ini kok efisien, kenyamanannya nggak beda kok. Orang ngomongnya begitu. Sama ketika orang membeli mobil Xenia, sama kok dengan Avanza gitu ya. Apakah sama gitu ya? Ya beda. Ya beda, tapi memang itu segmen pasar yang berbeda. Yang beli Xenia orang yang sensitif terhadap harga, orang yang lebih melihat fungsi. Tetapi yang beli Avanza itu yang sudah berpikir, oh saya pengen yang lebih berkualitas. Nah, rasanya ya meskipun tipis, prestisnya beda. Bandingkannya jangan dengan Lamborghini tadi ya, sudah enggak sebanding gitu ya. Enggak bisa dibandingkan, tidak apple to apple gitu. Penganut strategi fokus mencapai biaya yang lebih rendah dalam segmen. Jadi ada yang hanya membidik segmen pasar yang lebih sempit tadi bisa lebih efisien lagi, bisa lebih murah lagi sehingga strategi cost leadership atau keunggulan biaya ini menjadi tidak efektif. Demikian juga diferensiasi itu generik, ada risiko-risikonya. Oke, jadi ini ada pertanyaan Mbak Ika di chat. Dalam hubungan prinsipal, sekiranya diperlukan tidak pihak ketiga yang independen, misal auditor, untuk menyelaraskan kepentingan antara keduanya. Jadi, tadi misalnya prinsipal dan agennya membuat kesepakatan menjadi agen tunggal pemegang merek, ini kan kontrak. Kontrak itu pasti ada detail kontraknya. Pasti ada detail kontraknya. Kemudian perlu nggak auditor? Ya perlu. Nah, perlu sehingga namanya kontrak itu kan ada kemungkinan terjadi wan prestasi juga. Pihak-pihak yang ikut berkontrak sehingga ya kontraknya itu dibuat sedemikian rupa, kalau terjadi wan prestasi bagaimana dan seterusnya itu dibuat. Kontraknya itu berlaku untuk berapa lama, dengan poin-poin seperti apa, dan seterusnya. Jadi bagi pihak penjual pengen membatasi orang lain supaya tidak masuk dalam bisnis yang sama, tetapi prinsipalnya berkepentingan produk saya pengen yang penting laku, nggak peduli siapa yang jual. Jadi posisi tawarnya tetap lebih kuat prinsipalnya.
meskipun terikat kontrak. Lisensi pun dengan kontrak. Perlu auditor enggak? Ya perlu. Lisensinya seperti apa, seberapa lama, dan seterusnya. Karena pihak prinsipalnya misalnya berkepentingan untuk menjaga kualitas. Jangan sampai lisensi diberikan kualitasnya kemudian jadi turun, menurunkan citra. Gitu. Misalnya seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke risiko diferensiasi. Sama tidak bertahan lama karena pesaing meniru. Apa yang membedakan? Misalnya sepeda motor hanya beda stripping, ya mudah ditiru. Teknologi berubah, muncul yang lebih different lagi. Basis diferensiasi menjadi kurang penting. Kemarin saya contohkan misalnya sepeda motor yang satu pakai tromol, yang satu pakai cakram. Ternyata setelah diamati yang pakai tromol nabrak, yang pakai cakram juga nabrak. Berarti keselamatan tidak terletak pada remnya tromol atau cakram, tetapi pada kehati-hatian pengendara. Sehingga orang kemudian nggak penting lah tromol atau cakram, sementara dengan tromol lebih murah, sehingga diferensiasinya nggak berhasil atau nggak efektif. Atau kedekatan dalam biaya hilang. Untuk menjadi different itu kan dibutuhkan biaya besar. Untuk penelitian, untuk pengembangan, untuk macam-macam, sehingga untuk membuat menjadi different itu sehingga harganya menjadi mahal. Kalau harganya menjadi mahal, orang kemudian ya different karena harganya juga different. Maunya orang kayak kasus tadi, contoh Almas dan mungkin si Ardi tadi ya. Gitu. Maunya orang gitu. Berbeda tetapi harganya tidak jauh beda. Sehingga orang mau membeli gitu ya. Jadi ada kedekatan dalam, kalau tadi kedekatan dalam diferensiasi hilang, kalau di sini kedekatan dalam biaya hilang. Wah, menjadi beda, sangat berbeda, tapi harganya juga sangat berbeda. Penganut strategi fokus mencapai diferensiasi yang lebih besar dalam segmennya, yang membidik pasar yang lebih sempit, bisa lebih different lagi. Tadi misalnya Lamborghini itu kan lebih sempit lagi segmen pasar yang sehingga menjadi sangat different. Wah, kalau cuman beli mobil BMW biasa. Saya Lamborghini, misalnya kan gitu. Jadi penganut strategi fokus mencapai diferensiasi. Kemudian risiko fokus ya sama, fokus ditiru. Kalau strategi generik itu risiko ditiru karena memang ini bisa digunakan oleh siapa saja. Segmen sasaran menjadi rusak, tidak menarik secara struktural, struktur rusak atau bahkan permintaan menghilang. Nah, kemarin saya contohkan misalnya ada satu perusahaan fokus pasar Jawa Tengah. Ternyata pesaingnya fokus pasar Magelang. Pesaing yang lain fokus pasar Solo, pesaing yang lain fokus pasar Semarang, dan seterusnya. Itu nah, Jawa Tengah isinya itu. Maka segmen sasaran menjadi tidak menarik, strukturnya rusak, bahkan permintaan hilang karena segmennya kecil dibagi-bagi. Pesaing dengan sasaran luas menguasai segmen, jadi muncul pemain besar dalam segmen itu. Perbedaan segmen dengan segmen lain menyempit keunggulan lini luasnya. Atau penganut strategi fokus menggarap subsegmen dalam segmen lagi ya. Jadi semakin kecil lagi segmen pasar. Jadi risiko strategi generik, karena generik itu bisa digunakan oleh siapa saja, ya mudah ditiru ini, maka Michael Porter menyarankan kalau nggak mau strategi yang gampang ditiru ya susunlah strategi berbasis kompetensi. Nah, bagaimana menemukan kompetensi? Itu ada cara-caranya. Salah satunya dengan menggunakan value chain analysis atau analisis rantai. Nah, ini gambaran positioning strategi untuk industri otomotif tadi. Roda 4, ya, kategori komersial car, mobil niaga. Yang menggunakan cost leadership siapa? Hyundai Kia.
Ini bermain dengan harga murah. Termasuk Wuling itu masih di sini. Yang diferensiasi siapa? Toyota. Diferensiasi tapi membidik broad target yang luas. Toyota, Mitsubishi, Honda, Ford, Chevrolet, Mercedes masuk di sini. Yang cost fokus membidik pasar yang sempit, misalnya Perkasa. Yang differentiation fokus, Land Rover. Membidik target pasar yang luas, tetapi yang sempit, tetapi menawarkan diferensiasi. Kategori mobil niaga. Belum semua, ini hanya contoh. Ini yang kategori mobil sedan. Yang cost leadership siapa? Hyundai, Kia. Yang diferensiasi Honda, Mitsubishi, Ford, Chevrolet membidik target pasar yang luas. Yang cost fokus untuk sedan Timor hanya ada di Indonesia. Proton hanya ada di Malaysia. Harganya murah, dulu 35 juta dapat mobil sedan nyaman Timor itu. Memang cost fokus dan membidik pasar yang lebih sempit. Differentiation fokus Jaguar, Subaru, Lamborghini tadi. Membidik target yang sempit, tapi menawarkan yang difference. Instrumen yang lain adalah value chain analysis. Gambarnya seperti ini. Jadi ini harus diisi sebenarnya. Cerita value chain analysis, saya kira juga pernah saya sampaikan. Intinya, aktivitas perusahaan yang banyak sekali itu dikelompok-kelompokkan. Makanya kemudian ada firm infrastructure, ada human resource management, technology development, procurement. Kemudian dikelompok-kelompokkan ada inbound logistik, operation, marketing and sales, outbound logistik, after sales service. Inbound logistik ini terdiri dari banyak aktivitas. Operation ini terdiri banyak aktivitas. Marketing and sales terdiri banyak aktivitas. Demikian juga firm infrastructure ini terdiri dari banyak aktivitas. Human resource development jelas banyak aktivitas. Nah, setelah dikelompok-kelompokkan kemudian dikelompokkan lagi menjadi aktivitas primer, primary activity, dan support activities atau aktivitas pendukung atau aktivitas primer. Berikutnya, semua aktivitas baik yang masuk aktivitas primer maupun aktivitas sekunder ini dikaji terus-menerus, diperbaiki terus-menerus, diinovasi terus-menerus. Ya. Kemudian secara periodik perusahaan melakukan benchmarking, melakukan perbandingan dengan kompetitornya. Apa yang di benchmark? Ya, aktivitas-aktivitas baik aktivitas primer maupun aktivitas sekunder. Setelah di benchmark, kemudian kita akan tahu posisinya. Aktivitasnya itu masuk dalam kategori inferior, masuk dalam kategori ekuivalen atau sama atau rata-rata, atau masuk dalam kategori superior atau unggul. Kalau inferior, diusahakan terus di-create, diinovasi supaya minimal menjadi rata-rata. Kalau sudah rata-rata, di-create terus, diinovasi supaya menjadi superior. Kalau sudah superior, tidak berhenti untuk di-create, diinovasi supaya bisa mempertahankan superioritasnya selama mungkin. Nah, kalau aktivitasnya kemudian menjadi superior, ya maka kinerjanya juga pasti superior. Kinerjanya unggul. Itu cara kerja value chain analysis. Nah, setiap aktivitas di sini misalnya inbound logistik ini terdiri dari banyak aktivitas. Untuk menciptakan aktivitas inbound logistik yang unggul, maka aktivitas-aktivitas yang di dalamnya juga harus unggul. Maka ibaratnya mata rantai harus kuat di seluruh mata rantai. Sementara inbound logistik ini hanyalah satu mata rantai di primary activities.
Di aktivitas primer dia harus bagian dari mata rantai dengan operation, dengan marketing and sales, dengan outbound logistik, dengan after sales service. Nah, ini juga harus kuat di seluruh mata rantainya, sehingga kalau itu terjadi baik di aktivitas primer maupun aktivitas sekunder dan kedalaman aktivitas masing-masing, maka pasti organisasi atau perusahaan akan bisa meraih keunggulan. Nah, di sini endingnya itu ya margin. Ini gambaran singkat analisis rantai. Nah, ini contoh sistem nilai. Ya, contoh sistem nilai. Misalnya di sini super supplier value chain. Dalam hubungan dengan pemasok, ini satu aktivitas supplier. Ini kan ada banyak aktivitas, maka digambar kotaknya 3 ini. Nah, ini semua kotak ini harus kuat. Ini sebagai mata rantai dari sebuah mata rantai supplier value chain. Sementara supplier value chain hanya mata rantai dari keseluruhan sistem penciptaan nilai. Firm value chain ini digambarkan hitam karena saking banyaknya aktivitas itu. Ini juga harus kuat di seluruh mata rantai. Channel value chain, buyer value chain, dan seterusnya. Dan ini semua ibaratnya rantai itu nggak boleh kendor, tidak boleh di salah satu mata rantainya, harus kuat di seluruh satu mata rantainya. Nah, ini contoh value chain analysis yang dikembangkan oleh McKinsey untuk industri otomotif. Roda 4. Nah, ini meliputi ini menurut McKinsey dan kawan-kawan. Mata rantainya mulai dari pengembangan teknologi, desain produk, manufacturingnya, marketing, distribution, kemudian after sales service. Ya. Misalnya untuk pengembangan teknologi itu ini hanya satu mata rantai di sini dalam mata rantai penciptaan ini, tapi pengembangan teknologi sendiri terdiri dari banyak mata rantai. Jadi ini sumbernya, kecanggihannya, patennya, pilihan proses atau produknya, ini mata rantai untuk bisa menghasilkan satu mata rantai teknologi development. Produk desain, desain produk untuk mobil apa saja mata rantai sehingga membentuk mata rantai produk desain. Oh, dilihat dari fungsinya. Bagaimana fungsinya? Nah, dilihat dari karakteristik fisiknya. Dilihat dari estetikanya. Ada mobil yang fungsinya bagus tapi estetikanya nggak bagus. Grand Max misalnya. Nah, estetikanya jelek. Tapi fungsinya bagus, di dalam tuh lega sekali. Misalnya kualitasnya. Lihat juga kualitas. Ini semua membentuk mata rantai desain produk. Manufacturing itu mata rantainya banyak. Integrasi antara aktivitas, raw materialnya, kapasitasnya, lokasinya, pembeliannya, produksi suku cadangnya, assemblingnya. Kalau ini semua kuat, maka akan membentuk satu mata rantai manufacturing yang kuat. Ya. Marketing meliputi harganya, promosinya, tenaga penjualannya, pengepakannya, mereknya, gitu kan. Ini semua mata rantai. Membentuk satu mata rantai marketing. Marketing hanya satu bagian dari seluruh mata rantai dalam rangka menciptakan nilai, value chain analysis. Distribusi channelnya, integrasinya, persediaannya, pergudangannya, transportnya, ini semua mata rantai. After sales service-nya, garansinya, kecepatannya, dan seterusnya. Berikutnya Astra itu juga mengembangkan value chain analysis yang fokus pada 4 aktivitas saja, yaitu manufacturing, marketing, distribution, dan after sales service. Dan ini pencapaian Astra. Ya, value chain Astra di Toyota. Ya,
Di sini berdiri tahun Toyota Astra Motor, berdiri tahun 71 sebagai joint venture. Dia punya waktu ini datanya dalam. Dengan fokus pada 4 mata rantai tadi, ya bisa waktu itu bisa mengembangkan ini tahun 2003 ya. 55 eksklusif dealer. Kemudian bisa mencapai 80% dari total penjualan domestik. Kemudian Astra Division, jadi melalui PT Astra France Motor. Pencapaiannya bisa mempunyai 8 cabang dan 18 dealer pada waktu itu. Astra di BMW melalui PT Cahya Sakti Motor 50%, sahamnya dimiliki oleh Astra International. Nah, dia punya 5 cabang, 6 outlet, penjualan 40% dari total penjualan BMW di Indonesia. Astra di Daihatsu tadi yang ditanyakan melalui PT Astra Daihatsu Motor. Semua punya Astra. Ya. Pencapaiannya ini 32 cabang dan 70 dealer. Kemudian Astra di Nissan melalui PT Astra Nissan Diesel Indonesia. Ini pencapaiannya. Itu saya kira melengkapi saja. Melengkapi apa yang sudah kita diskusikan minggu yang lalu. Mungkin ada komentar, ada pertanyaan yang mau disampaikan, silahkan. Ya. Ya. Oke. Bolan Bakri itu memang dia kelasnya lebih. Bolan itu mungkin di Semarang baru, tetapi di kota-kota lain sudah lama. Dia sudah besar, dia sudah punya nama. Kelasnya memang, wah kalau dengan Virgin ya jauh. Ya, kelasnya jauh. Virgin itu kalau ibaratnya mobil tadi ya Hyundai Kia. Sementara kalau Holland itu ibaratnya ya BMW tadi. Kelasnya beda. Yang dibidik beda. Kalau Mas Joko nyoba, ya produknya beda, rasanya ya beda. Beda, sangat berbeda. Ya. Ya di Semarang baru itu kan baru outletnya. Outlet Semarang saja yang baru, tapi perusahaan itu sudah lama, sudah lebih punya nama. Yang lebih baru Virgin. Kalau ditanya mana yang lebih baru, Holland atau Virgin, ya Virgin paling baru. Gitu. Holland sudah pemain lama, Kawaka. Ya. Hanya di Semarang outletnya baru gitu ya. Tapi enggak di Semarang juga enggak semua baru, yang sudah lama ada kan. Mungkin di tempat-tempat tertentu sekarang outletnya bertambah gitu. Jadi kelasnya beda. Sama kayak misalnya di Semarang itu ada Excellent. Excellent itu ya jauh di atasnya Virgin. Virgin itu kelas bawah lah. Di atasnya Virgin mungkin ada Swiss Deli. Nah, di atasnya Swiss
Swiss dengan Buana itu selevel. Ya. Kalau excellent di atasnya, wonder di atasnya. Dulu ada Danti, sekarang Denis ya. Dulu Denis. Denis itu sebenarnya di atasnya. Nah, di atas. Ya selevel lah dengan Swiss gitu ya. Swiss yang bukan Swiss Deli. Swiss Deli itu sama-sama Swiss tapi membidik yang sensitif terhadap harga juga. Ya. Ya. Ya lihat segmen pasar ya. Kalau itu lihat segmen pasarnya. Pasar di Semarang mungkin sensitif terhadap harga. Sehingga Virgin sukses, milih murahnya kan enggak terlalu enak, enggak apa-apa misalnya gitu ya. Sama kan kalau tadi Mas Joko tanya Lamborghini kok diproduksinya sedikit gitu ya. Ya sama gitu. Saya nggak pernah ke toko roti sih, tapi apakah produknya sedikit, tapi secara kelas itu kelasnya dia lebih di atas. Iya. Jadi Virgin itu untuk kelas-kelas murah. Iya. Kalau mobil tadi Hyundai Kia tadi itu Virgin. Membidik pasar yang luas, bermain dengan harga murah. Untuk suguhan rapat, pesertanya banyak, Virgin. Tapi rapat direksi ya nggak mungkin lah pakai Virgin gitu kan gitu. Pakainya ya Holland, jadi pakainya paling enggak excellent enggak di Semarang. Gitu Mas Joko. Ada yang lain? Saya kira clear ya. Tapi kalau masih ada silahkan. Sambil kalau ada pertanyaan nanti silahkan disampaikan. Saya ingin menyampaikan ini gambaran prospektus ringkas PT Indofood Sukses Makmur. Wah, ini lengkap nih datanya. Ya, ada penawaran umum, ada data apa lagi nih? Macam-macam ini. Ini data analisis keuangan, kemudian rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum, ikhtisar data keuangan penting, ini ada data-data, analisis dan pembahasan oleh manajemen ini, sumber dana, arus kas, ini ada kegiatan dan prospek usaha, ada faktor risikonya juga, ada kejadian penting dan seterusnya ada. Nah, ini prospektus memberikan gambaran tentang, tapi namanya ini prospektus ringkas. Prospektus ringkas dari PT Indofood Sukses Makmur. Nah, dari data ini tugas ini sebagai pengganti mid semester, pengganti ujian mid semester. Silahkan data ini dianalisis menggunakan instrumen analisis yang sudah kita bahas, meliputi tahap input, tahap pencocokan, dan tahap pengambilan keputusan. Setelah itu teman-teman silahkan membantu PT Indofood Sukses Makmur ini
Setelah dianalisis, analisisnya nanti perlu data tambahan. Data tambahan terkait pesaingnya PT Indofood Sukses Makmur, ya, terkait dengan lingkungan eksternalnya PT Indofood Sukses Makmur, dan seterusnya. Nah, itu cari sendiri data tambahan. Nah, nanti setelah itu dianalisis menggunakan instrumen-instrumen yang kemarin sudah kita bahas. Dan rumuskanlah strateginya menurut versi teman-teman. Oh, sebaiknya PT Indofood Sukses Makmur menggunakan strategi apa saja, melakukan apa saja supaya bisa tetap eksis atau supaya bisa memperbaiki posisinya dalam industri. Gitu, mengenai tugasnya ada komen? Ya, waktunya kira-kira 1 minggu lah. Lama kan, 1 minggu. Supaya bisa mencari data, bisa merumuskan dengan baik, nanti di email ke saya jawabannya. Begitu, ada pertanyaan? Nanti data ini prospektus ringkas saya kirim di grup. Kalau tidak ada, itu saja yang saya sampaikan malam ini. Terima kasih kehadirannya, terima kasih diskusinya. Untuk berikutnya, minggu depan itu kuliahnya dengan Pak Paulus. Karena saya sudah 7 kali. Tetapi masih ada 1 tugas dari saya tadi. Untuk dikumpulkan, ya minggu depan berarti. Buat yang sebaik-baiknya. Demikian, cukup? Boleh, dibuat boleh. Ya. Nggak usah kan, nggak presentasi yang ini. Kuliahnya kemudian dengan Pak Paulus. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Selamat malam semuanya. Saya dokumentasi sebentar. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, selamat malam.